Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman, seperti biasa sebelum mulai sentra kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah ya teman-teman. Hari ini kita dipertemukan kembali lagi di Sentra Sains ya. Hari ini kita diberikan rezeki, yaitu nikmat sehat ya teman-teman, sehingga kita dapat memulai proses belajar lagi ya, walaupun masih via online atau via daring ya. Nah, di Sentra Sains pekan ini kita akan membahas tema dan subtema yang masih sama ya, yaitu temanya tentang ciptaan Allah, subtemanya tentang manusia ya. Hanya saja pekan kali ini kita akan membahas topiknya itu tentang makanan yang sehat dan tidak sehat ya. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, makanan sehat itu apa sih? Contohnya seperti apa, Bu? Nah, di pekan-pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang hidup bersih dan sehat. Kenapa kita harus bersih dan sehat? Salah satunya adalah supaya kesehatan kita ini terjaga ya, teman-teman ya. Nah, kesehatan itu adalah salah satu hal yang harus dijaga agar tubuh dapat menjalankan fungsinya secara maksimal ya. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan adalah dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi ya. Makanan sehat dan bergizi adalah makanan yang mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga suasana hati ya. Nah, syarat makanan sehat adalah makanan yang mengandung pola 4 sehat dan 5 sempurna ya. Serta pastikan makanan tersebut harus bersih dan halal ya teman-teman. Berikut adalah contoh makanan 4 sehat 5 sempurna ya. Yang pertama, makanan pokok. Yang kedua, lauk pauk. Yang ketiga, sayur-sayuran. Yang keempat, buah-buahan. Dan yang kelima, disempurnakan oleh susu ya. Nah, kita akan bahas ya. Nah, untuk makanan pokok itu biasanya di setiap daerah itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Nah, contoh dari makanan pokok itu seperti beras, gandum, jagung, umbi-umbian. Umbi-umbian ini contohnya seperti kentang, ubi jalar, singkong ya. Terus ada roti, ada mie atau pasta, dan ada sagu ya. Sebenarnya masih banyak contoh lainnya yang tidak Ibu sebutkan ya. Nah, untuk lauk pauk, contohnya tuh ada telur, ada daging ayam, daging bebek, daging sapi, daging kambing, dan daging hewan laut ya, seperti ikan, udang, kepiting, gurita, dan lain-lain ya yang hidup di laut ya. Terus ada juga tempe dan tahu ya. Dan sebenarnya juga masih banyak contoh lauk pauk lainnya yang tidak Ibu sebutkan ya. Nah, untuk sayur-sayuran itu contohnya seperti asparagus, bawang-bawangan ya, seperti daun bawang, bawang merah, bawang putih, bawang bombay ya. Terus ada brokoli, ada wortel, ada timun, ada tomat, ada bayam, ada kangkung, ada kol, dan masih banyak sayuran lainnya yang tidak Ibu sebutkan ya. Untuk buah-buahan itu contohnya seperti buah apel, buah pir, anggur, semangka, mangga, alpukat,
kiwi, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, untuk susu ya, susu ini contohnya itu ada susu sapi, ada susu kambing, dan ada susu unta ya. Nah, susu ini juga bisa diolah menjadi makanan dan minuman yang menyehatkan ya. Nah, contoh produk olahan dari susu itu seperti yogurt, kefir, dan keju ya. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya untuk makanan yang bergizi itu tidak harus mahal ya. Yang murah saja tidak ada masalah ya. Yang penting pastikan dijaga kehalalannya, kebersihannya, dan gizinya ya. Seperti tadi lauk pauk, kalau tidak ada daging, kita bisa mengganti dengan tempe tahu ya. Begitu juga dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kalau kita tidak bisa membeli yang mahal seperti brokoli, kita masih bisa mengganti dengan bayam, kangkung ya. Buah-buahannya juga seperti itu. Masih banyak buah-buahan yang memiliki gizi yang tinggi ya, dengan harga yang terjangkau ya, seperti pepaya, jeruk ya, semangka. Masya Allah sekali ya. Nah, selain makanan yang mengandung pola 4 sehat 5 sempurna, pastikan teman-teman untuk tidak lupa mengkonsumsi air putih ya, atau air mineral ya. Nah, tubuh manusia itu terdiri dari sekitar 60-70% air ya, sehingga kita disarankan untuk mengkonsumsi banyak air putih ya, yang disesuaikan dengan berat badan masing-masing ya. Kenapa sih Bu kita itu harus minum air putih yang banyak? Nah, tubuh itu jika kekurangan air dapat mengalami yang namanya dehidrasi ya, atau kekurangan cairan ya. Dan jika tubuh sudah kekurangan cairan itu dapat menyebabkan terjadinya berbagai macam penyakit ya, seperti sembelit ya. Adapun manfaat mengkonsumsi makanan yang mengandung pola 4 sehat 5 sempurna ya. Yang pertama, mencegah kekurangan gizi. Yang kedua, mencegah kelebihan berat badan. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan tubuh dan tulang. Yang keempat, mendukung pertumbuhan otak. Yang kelima, terhindar dari segala macam penyakit ya. Nah, Masya Allah sekali ya. Jadi teman-teman yang masih tidak suka mengkonsumsi sayur, buah, atau lauk pauk tertentu, pastikan mulai sekarang harus belajar ya untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung pola 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang makanan yang sehat ya, yang bergizi ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang makanan yang tidak sehat ya. Nah, makanan tidak sehat adalah berbagai jenis makanan atau bahan makanan yang mengandung gizi tidak seimbang ya. Apabila dikonsumsi secara berlebihan, maka akan menimbulkan berbagai dampak negatif ya. Nah, berikut ini adalah contoh makanan tidak sehat yang sebaiknya dihindari ya. Jadi bukannya tidak boleh, tapi dikurangi dan dihindari ya. Karena jika dikonsumsi secara terus-menerus, apalagi sampai berlebihan, itu dapat berdampak negatif buat tubuh kita ya. Nah, berikut contoh makanan yang tidak sehat ya, yang harus dihindari ya teman-teman. Yang pertama adalah makanan instan ya, seperti mie instan. Ayo, siapa di sini yang suka makan mie instan? Nah, apalagi dikonsumsinya seminggu itu sampai beberapa kali ya, sebaiknya dikurangi ya teman-teman. Yang kedua itu adalah menggunakan bumbu-bumbu instan seperti saus-saus kemasan ya. Yang ketiga adalah minuman kemasan ya. Minuman kemasan ini juga banyak sekali ya, seperti minuman bersoda dan minuman yang memiliki kadar gula tinggi ya. Yang keempat itu adalah
daging olahan yang siap saji ya, biasanya dalam bentuk kemasan atau kaleng ya teman-teman ya. Itu biasanya ada bahan pengawetnya, jadi sebaiknya dikurangi, dihindari ya. Yang kelima adalah permen dan coklat. Yang keenam adalah gorengan ya, beraneka ragam gorengan ya, mulai dari kentang goreng, ikan goreng ya, bakwan ya, dan lain-lain ya. Terus yang ketujuh adalah makanan siap saji atau junk food ya. Kenapa sih kita harus menghindari makanan yang tidak sehat ini? Seperti yang tadi Ibu udah sebutkan, karena ada banyak sekali dampak negatif yang bisa dirasakan oleh tubuh kita jika kita berlebihan mengkonsumsi makanan tersebut ya. Seperti yang pertama, mudah terserang penyakit. Yang kedua, menghambat perkembangan tubuh. Yang ketiga, mengurangi kecerdasan otak. Yang keempat, mengurangi fungsi gerak anggota badan. Yang kelima, menimbulkan obesitas atau kegemukan. Dan yang keenam, dapat menimbulkan kematian ya teman-teman ya. Nah, dari sini Ibu harap teman-teman sudah mulai paham materi yang Ibu berikan ya. Jika ada yang kurang jelas, teman-teman boleh ditanyakan pada saat recalling atau minta bantu orang tuanya untuk menghubungi Ibu via WhatsApp ya. Oke, seperti biasa kita tutup dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke teman-teman, seperti biasa pesan Ibu, jaga kebersihan, jaga kesehatan ya. Pastikan di rumah saja dan pastikan mengikuti protokol kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.